Oke, para penonton, jumpa lagi di channel YouTube PT Indotara Persada. Hari ini kita akan mereview salah satu unit Araki screw air kompresor yang dimana di belakang kiri dan belakang kanan saya ini dengan tipe GTR 37LD dengan kapasitas 8 bar dan 13 bar. Apa saja perbedaan dari kedua buah unit ini dan apa saja fitur yang ditawarkan dari Araki dengan tipe GTR 37LD ini? Penasaran? Saksikan terus video ini sampai selesai. Nah, unit yang di belakang kiri dan kanan saya ini adalah Araki screw kompresor dengan tipe GTR 37LD. Nah, sebelum kita loncat langsung ke pembahasan perbedaan spesifikasi dua buah unit ini, kita akan mereview sedikit tentang apa sih screw kompresor itu. Nah, screw kompresor itu adalah suatu alat atau mesin yang menghasilkan udara bertekanan tinggi. Nah, udara bertekanan tinggi sini sendiri banyak dimanfaatkan untuk apa? Banyak sekali. Dari mulai industri percetakan, industri makanan, dan industri permesinan atau perbengkelan. Nah, unit-unit yang ada di belakang saya ini, Araki screw kompresor ini memiliki kapasitas 8 dan 13 bar. Kapasitas pressure ini menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan pembelian unit screw kompresor. Karena faktor penting yang menjadi penentuan ketika kita melakukan pembelian unit screw kompresor adalah tekanan angin yang bisa dihasilkan oleh kedua unit screw kompresor yang ada di belakang saya ini. Dua unit screw kompresor yang ada di belakang saya ini menggunakan double screw, di mana screw kompresor ini mempunyai dua tipe, single screw dan double screw. Nah, double screw ini bagusnya apakah bisa lebih bagus dari single dan apa saja kelebihannya? Double screw ini mempunyai kapasitas daya hasil angin yang lebih besar dan penggunaan kerja yang bisa 24 jam lebih heavy duty daripada single screw. Nah, jadi Araki GTR 37LD ini sangat cocok untuk para penonton yang bergerak di industri percetakan, perbengkelan, makanan yang bergerak selama 24 jam. Nah, unit ini akan menjadi partner terbaik buat para penonton. Nah, sebelum kita membahas spesifikasinya, kita akan membahas dulu tampilan depan dari kedua buah unit ini. Dari masalah segi dimensi, kedua buah unit ini memiliki dimensi yang sama. Dan juga unit GTR 37LD ini juga sudah dibalut dengan polyurethane coating dari Jotun Norway, sehingga unit sudah pasti pertama terhindar dari karat dan kedua tampilan unit ini sudah sangat elegan sekali. Nah, dua buah unit GTR 37LD ini juga sudah dilengkapi dengan pembuangan angin panas yang dihasilkan dari dua buah unit ini sudah ada ventilasinya, sehingga unit ini terhindar dari overheat, sehingga unit bisa dioperasikan selama 24 jam yang seperti saya infokan. Nah, unit ini juga sudah menggunakan warna biru dan putih krim seperti ini, sehingga unit desainnya itu sudah sangat elegan ya, bagus gitu. Terus unit ini juga cuttingnya sudah sangat rapi sekali, presisi, dan desainnya sudah sangat compact, yang dimana unit ini sudah bisa dibuka full open cabinet structure, yang dimana strukturnya ini semua kabinet dari depan, belakang, kiri, dan kanan itu bisa dibuka ketika ingin melakukan maintenance atau perbaikan, atau juga para pemirsa yang mungkin bergerak di industri yang maksudnya tempatnya sempit dan panas dan para pemirsa ingin buka supaya ventilasinya lebih banyak. Nah, itu para pemirsa bisa langsung buka kabinet struktur di sini. Tapi jika ingin membuka kabinet struktur yang ada di depan, belakang, itu usahakan tempat para pemirsa tidak memiliki debu atau percikan air yang akan masuk ke dalam unit Araki GTR 37LD ini. Nah, unit Araki GTR 37LD ini dari 8 dan 13 bar sudah dilengkapi dengan smart microcontroller dan LCD display ini, yang dimana semua parameter sudah diatur dari smart microcontroller kecil ini ya. Jadi mulai dari penyetingan tekanan, penyetingan airflow, penyetingan running hours, atau alarm-alarm maintenance yang para pemirsa bisa diingatkan dari microcontroller ini. Nah, di sini juga sudah terdapat beberapa tombol dari pilihan menu, bawah, atas, kanan, dan oke. Nah, di sini juga sudah ada power, run, dan alarm, yang dimana ketika lampu indikator dari power menyala, itu menandakan unit posisi standby atau menyala. Tapi jika lampu indikator ada di run, artinya unit dalam posisi bekerja. Tapi ketika indikatornya menyala di alarm, artinya ada trouble yang terjadi, atau bisa juga alarm maintenance. Jadi unit ini sudah dilengkapi dengan alarm maintenance ya. Jadi para pemirsa nggak akan lupa ketika sudah jamnya maintenance. Nah, sekali lagi saya tekankan,
untuk unit Araki screw kompresor itu memiliki dua jenis maintenance. Maintenance harian dan maintenance bulanan, atau bisa juga maintenance sesuai running hour, mana yang tercapai terlebih dahulu. Tapi kalau untuk maintenance harian itu para pemirsa harus lakukan setiap hari sebelum unit menyala atau bekerja. Tapi jika untuk 24 jam, para pemirsa bisa melakukan maintenance setiap paginya. Oke? Nah, untuk maintenance-nya sendiri harian 6 bulan itu sudah sangat mudah sekali. Nanti akan saya jelaskan di bagian akhir. Nah, unit ini sudah dilengkapi dengan emergency stop. Untuk jika terjadi trouble atau malfungsi dari unit, nah, para pemirsa bisa langsung menghentikan unit ini dengan menekan emergency stop yang ada di bagian sebelah LCD dari unit Araki GTR 37LD ini. Nah, untuk bagian depan sudah sangat sederhana kan? Dari smart microcontroller, emergency stop, udah. Jadi otomatis penggunaannya sudah sangat mudah sekali, karena dengan satu LCD ini para pemirsa bisa mengontrol semua parameter yang ada di unit skru kompresor Araki ini. Nah, sekarang kita akan coba lihat sedikit di bagian dalamnya GTR 37LD ini ya. Kita lihat di bagian depannya. Nah, untuk pembelian GTR 37LD 8 dan 13 bar, para pemirsa sudah mendapatkan satu buah kunci seperti ini. Nah, oke, kita coba buka. Nah, di sini sudah siapkan untuk penahannya. Nah, ini tipenya seperti ini ya, jadi pelepasannya. Nah, untuk elektrikalnya sendiri sudah di bagian sini sudah sangat rapi sekali. Para pemirsa bisa lihat, electrical design dari elektrikal atau build dari elektrikalnya ini sudah mengikuti CE regulation, yang dimana artinya desain safety dari elektrikal ini sudah sangat safety sekali. Oke, karena sudah mengikuti standar internasional. Untuk di sini juga para pemirsa sudah mendapatkan connecting atau aksesorisnya. Nah, seperti ini ya, para pemirsa sudah pasti dapatkan bonus fuse, kunci tambahan atau kunci cadangan, terus sambungan connecting untuk yang di sini untuk output. Jadi untuk bagian area outletnya para pemirsa sudah dapatkan double seperti ini, double nipple ya, double nipple seperti ini, drat luar seperti ini, yang para pemirsa bisa langsung connectingkan sehingga pipa outletnya bisa maju ke depan. Sehingga untuk mengconnectingkan ke unit atau ke tangki atau ke air dryer itu sudah sangat mudah sekali ya. Nah, kita coba ulik di bagian sebelah sini. Nah, jadi untuk satu kunci ini universal ya, jadi bisa dibuka untuk semua kabinet Araki skru kompresor. Nah, untuk unit ini sudah dilengkapi dengan soundproofing tebal warna hitam ini, yang membuat unit Araki skru kompresor GTR 37LD ini tidak akan menghasilkan bunyi ya. Nah, para pemirsa bisa lihat. Ini saya bisa copot ya. Nah, bisa lihat soundproofingnya sudah sangat tebal, sehingga unit GTR 37LD ini sudah tidak menghasilkan suara yang berisik ya, tapi tetap menghasilkan suara, tapi tidak se-silent unit oil free. Nah, untuk unit Araki skru kompresor yang tipe 3ET 37LD ini, para pemirsa, unit skru kompresor ini merupakan tipe unit yang menggunakan oli untuk pelumasnya. Tapi jika kebutuhan para pemirsa untuk industri makanan atau farmasi atau kesehatan yang berhubungan dengan obat karena konsumsi, itu para pemirsa bisa langsung cek review saya yang di video sebelah kanan saya ini tentang unit Araki oil free dengan tipe GTO 15F/S atau unit oil free lainnya. Para pemirsa bisa cek langsung video di sebelah kanan saya ini. Oke, nah kita ini coba singkirkan terlebih dahulu. Di sini para pemirsa bisa lihat untuk beberapa part yang ada di dalam unit Araki skru kompresor ini ya. Yang ini juga bisa dicopot seperti ini. Nah, ini ya, jadi part-part ini memudahkan untuk para penonton melakukan maintenance. Jadi memiliki ruang lebih ketika ingin melakukan maintenance. Nah, di sini ada tabung separator. Tabung separator ini gunanya untuk memisahkan angin yang tercampur dengan oli dan air. Jadi pemisahan oli dan air ada terjadi di tabung separator ini. Nah, tabung separator inilah yang harus para pemirsa lakukan maintenance harian. Nah, mudah sekali. Dalam melakukan maintenance harian, para pemirsa sangat mudah sekali. Di sini sudah disediakan ball valve atau keran untuk mengeluarkan air kondensasi yang disaring setiap harinya. Dan jangan biarkan air tersebut atau oli tersebut sudah bercampur menjadi satu, sehingga air dan oli yang sudah tercampur itu masuk ke dalam bagian skru, dan itu bisa merusak performa mesin. Jadi dengan melakukan maintenance harian seperti ini dengan cara membuang airnya setiap hari atau setiap pagi atau sebelum unit ini bekerja, itu sudah akan menghindari biaya-biaya yang sangat mahal ketika unit terjadi kerusakan. Oke, nah itu maintenance yang mudah sekali. Para pemirsa bisa melihat indikator air atau olinya dari sini.
Jangan sampai mencapai lewat dari garis merah ini. Karena kenapa? Air dan oli ini jika masuk ke dalam skru itu akan menyebabkan korosi pada bagian skrunya, sehingga skru tidak bekerja optimal dan rusak, dan harus dilakukan pergantian secara menyeluruh, yang dimana biayanya sudah sangat mahal sekali. Nah, jadi dengan menghindari, dengan cukup meluangkan waktu 5 menit sebelum unit ini menyala, para pemirsa bisa menghindari biaya yang sangat mahal tersebut. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, di sini para pemirsa sudah bisa lihat oil filternya, sudah sangat gede sekali ya. Nah, di tabung separatornya ini juga sudah dilengkapi dengan pressure gauge seperti ini yang menandakan untuk tekanannya. Nah, di sini untuk pipanya. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan soundproofing dan saringan ya di bagian sininya untuk menyaring debu-debu atau udara kotor, sehingga unit di dalam araki skru kompresor ini terhindar dari kotoran dan debu dan tidak mudah gampang masuk ke dalam filternya. Nah, di dalam ini sudah terdapat tabung separator dengan safety valve-nya ya. Nah, safety valve ini gunanya apa? Safety valve di sini mengamankan tekanan yang berlebihan. Contohnya misalkan unit ini dengan kapasitas tekanan 8 bar dan tiba-tiba terjadi malfungsi dan tekanan mencapai lebih dari 8 bar, maka safety valve ini akan bekerja untuk membuang tekanan berlebih tersebut, sehingga unit Araki itu sudah pasti dijamin aman sekali. Nah, setelah kita bahas bagian depan, kita coba buka bagian samping ya. Saya ingin menunjukkan kepada para pemirsa kalau unit ini memang didesain bisa full open kabinet ya. Ini sama ya, untuk desain GTR 37 LD dan 13 Bayer ini sama. Yang menjadi perbedaan spesifikasi pentingnya adalah di kapasitas dan airflow-nya. Nah, di sini kalau bagian sini agak keras ya nyopotnya karena harus dilepas bagian mur di bawah. Tapi jika para pemirsa sudah melepas bagian baut yang ada di bawah, para pemirsa bisa juga melepas open kabinet ini, sehingga para pemirsa bisa melakukan maintenance pada skrunya di sini dan pergantian oil filter lebih leluasa lagi. Oke. Nah, setelah kita lihat bagian samping, kita akan lanjut di bagian belakang. Jadi ikuti saya terus. Nah, setelah kita membahas dari bagian depan, samping, kita akan coba buka di bagian belakangnya supaya para pemirsa bisa lihat kalau memang unit GTR 37 LD ini merupakan unit full open cabinet structure. Nah, para pemirsa bisa lihat bukan, unit Araki GTR 37 LD ini bisa dibuka dari semua sisi. Bagian belakang sudah cukup lega bukan? Para pemirsa bisa langsung akses double screw-nya yang ada di sini. Nah, ini bagian air filternya. Para pemirsa bisa melakukan pergantian air filter di sini. Para pemirsa juga bisa melakukan pergantian oil filter yang ada di sini. Oke? Nah, untuk di bagian sini, ini adalah bagian elektrika motornya sebesar 37 kW atau 50 PK. Nah, unit Araki screw compressor ini juga sudah dilengkapi dengan radiator cooling fan sekecil 1100 watt saja untuk sistem pendinginannya. Nah, sehingga unit ini sudah sangat cocok untuk digunakan continuous running duty cycle selama 24 jam. Nah, saya bisa lihat desainnya itu sangat terbuka lebar sekali yang memudahkan para teknisi untuk melakukan maintenance atau perbaikan. Nah, gimana? Saya udah tunjukin kan di bagian belakangnya. Kalau bagian belakang itu sudah bisa dibuka dan para pemirsa bisa melakukan pergantian air filter, mungkin checking maintenance skrunya, dan checking bagian atau perbaikan bagian elektrika motor jika ada masalah. Oke, GTR 37 LD ini sendiri menggunakan kapasitas motoran sebesar 37 kW atau 50 PK. Nah, untuk kapasitasnya sendiri, GTR 37 LD ini menghasilkan 8 bar dan 13 bar dengan airflow yang berbeda. Nah, untuk 8 barnya sendiri, GTR 37 LD ini menghasilkan 6.000 meter kubik per menit. Untuk 13 barnya sendiri, GTR 37 LD ini menghasilkan 5.000 meter kubik per menit. Nah, dengan dua buah unit dengan kapasitas motoran yang tergolong kecil, yang bisa kita bandingkan dengan kapasitas airflow yang dihasilkan, itu sudah menjadi investasi yang sangat menguntungkan sekali. Oke? Nah, untuk Araki screw compressor sendiri itu harus disupport dengan air receiver tank, dan jika para pemirsa bergerak di industri percetakan atau makanan atau packaging, tentu juga membutuhkan air dryer. Nah, para pemirsa nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu, nggak perlu takut, nggak perlu pusing untuk cari komponen-komponen atau unit-unit tambahnya karena PT Indotara sudah menyediakan unit-unit tersebut. Nah, para pemirsa bisa cek video di sebelah kiri saya ini. Di sini adalah video-video beberapa review air dryer. Terus juga sudah ada video-video pengiriman delivery air tank atau satu set project-project kami. Nah, para pemirsa bisa langsung cek video-video yang ada di playlist screw kompresor.
Nah, untuk para pemirsa yang mungkin sudah membeli produk-produk tambahan tersebut dan bingung cara menginstalasinya, gampang sekali. Para pemirsa perhatikan gambar yang dari sebelah saya ini, animasi yang sebelah kiri saya ini. Nah, di sini animasi ini menunjukkan dari skru kompresor itu diinstalasi dengan satu buah filter terlebih dahulu. Biasanya itu adalah pre-filternya yang digunakan untuk menyaring oli dan air dari udara. Kemudian setelah dari filter tersebut lanjut ke bagian air receiver tank. Setelah dari air receiver tank itu bisa ada dua metode, para pemirsa bisa menginstal dua buah filter berikutnya, after filter, atau bisa juga menambahkan satu filter aja, pre-filter sebelum air dryer. Nah, setelah itu ditambahkan dengan unit air dryer, para pemirsa bisa lihat cek animasi sebelah kiri saya. Nah, setelah air dryer itu para pemirsa bisa langsung menambahkan after filternya, yang dimana supaya angin yang dihasilkan itu terjamin bebas dari oli 99%, bebas dari air 100%. Nah, kenapa saya bilang bebas dari oli 99% tidak 100%? Balik lagi, karena unit ini merupakan unit yang menggunakan oli sebagai pelumasnya. Tapi jika para pemirsa ingin bebas oil 100% atau bisa dikategorikan unit screw kompresor oil free, yang seperti tadi video yang saya sampaikan, para pemirsa bisa langsung akses gambar yang atau video yang sebelah kiri saya ini yang membahas tentang unit Araki Screw Oil Free yang cocok sekali di industri makanan, packaging, kesehatan, farmasi. Oke? Nah, unit Araki Screw Kompresor GTR 37LD ini dilengkapi 3 tahun garansi. Selama 3 tahun garansi itu kami akan mengcover kebutuhan servis, spare part, dan segala macam perbaikan dari unit GTR 37LD ini. Dan untuk para penonton yang mungkin sudah pembelian lewat 3 tahun, aman-aman saja dan tidak pernah ada kendala. Nah, jangan perlu khawatir jika butuh spare part atau pergantian part atau pemanggilan teknisi untuk servis, karena kami akan mengcover itu selama 20 tahun dari tanggal pembelian unit Araki Screw Kompresor GTR 37LD ini. Nah, untuk para penonton yang mungkin pembeli baru atau belum tahu Araki, nah para pemirsa jangan kemana-mana, saksikan video testimoni, beberapa kompilasi testimoni yang akan saya tampilkan setelah ini. Jadi para pemirsa bisa tahu seberapa banyak customer kami yang sudah menggunakan Araki Screw Kompresor, mulai dari project 1 set, bahkan sampai ke beberapa referensi delivery yang sudah kami kirim ke daerah site-site project pemerintah. Nah, jangan kemana-mana, saksikan terus video ini sampai habis. Nah, gimana kompilasi dari testimoni-testimoni pengguna setia Araki Screw Kompresor? Sudah cukup meyakinkan bukan? Nah, buat para pemirsa yang memang masih belum yakin dan pengen langsung lihat unitnya, bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada, showroom PT Indotara Persada di Cikupa, Tangerang. Para pemirsa bisa langsung lihat unit ini di belakang saya ini GTR 37LD, atau bisa langsung lihat GTR 22LD, GTR 11LD, atau Araki Air Dryer pasangannya, atau Araki Air Receiver Tank-nya. Bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada, hubungi tim sales departemen kami yang nomornya ada kami tinggalkan di kolom description. Janjian, minta penawaran harga, dan ingin langsung di tempat, itu semua bisa kita lakukan di Geraha PT Indotara. Nah, buat para pemirsa yang mungkin nggak punya waktu, sibuk, para pemirsa nggak perlu khawatir, bisa langsung telepon di tim sales departemen PT Indotara Persada, atau bisa langsung cek marketplace kami di Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli, JDID, dan marketplace lainnya. Para pemirsa bisa langsung ketik search di bagian official PT Indotara Persada. Nah, bisa langsung cek unit Araki GTR 37LD ini. Nah, sebelum saya mengakhiri review video kita hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang sudah bantu subscribe channel YouTube PT Indotara Persada sampai hari ini, sudah like, sudah share. Buat para penonton yang belum subscribe, segera subscribe, segera like videonya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Karena jika para pemirsa nggak menyalakan lonceng notifikasinya, para pemirsa tidak akan mendapatkan update video terbaru dari PT Indotara Persada yang mungkin suatu hari akan bermanfaat untuk para pemirsa. Karena PT Indotara Persada merupakan distributor nomor 1 untuk produk-produk equipment, bahkan sampai ke produk-produk kopi dan lain-lain. Nah, tunggu apa lagi? Segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, berikut review kita hari ini. Kita akan jumpa di review produk berikutnya. Bye-bye.